Sebelum saya lanjut ke video, izinkan dulu saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting. Laporan dari Bapak Abdul Rahim Sitorus, lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, hingga detik ini PMI pekerja migran Indonesia masih menjadi korban kejahatan pungutan liar atas nama biaya penempatan. Karena itu, mohon yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo segera mengangkat kepala BP2MI alias BNP2TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, untuk menerbitkan peraturan kepala BP2MI yang menetapkan bahwa PMI tidak dibebani biaya penempatan sebagaimana amanah pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terima kasih. Yogyakarta, 8 Maret 2020. Abdul Rahim Sitorus, WNI, advokat dan konsultan bantuan hukum TKI. Terima kasih. Nah, ini adalah laporan Bapak Abdul Rahim Sitorus ya pemirsa. Dulu beliau pernah menolong saya waktu ditahan paspor saya karena tidak punya kartu apa ya dulu itu. Saya lupa, nggak punya kartu apa itu yang apa ya, yang dihapus itu, yang di kartu apa ya, saya lupa sekali itu. Di Bandung ya, di Bandara Bandung. Jadi si Bapak ini, Bapak Abdul Rahim ini bantu saya sehingga bisa lolos seperti itu. Jadi buat buruh migran Indonesia, buat para PMI yang butuh bantuan hukum, silahkan hubungi beliau. Ada ya Facebooknya Abdul Rahim Sitorus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan TKI, TKW atau kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi untuk kali ini sebelumnya saya mohon maaf ya jika ada siapapun itu yang tersinggung dengan ucapan saya yang mau saya bahas kali ini. Saya tujukan langsung informasi ini, unek-unek ini. Semoga Bapak Presiden Joko Widodo di Indonesia bisa melihat video ini, dan juga untuk Ibu Menteri Tenaga Kerja juga, dan jajaran-jajaran lainnya seperti DPR ataupun MPR. Karena ini permasalahannya sangat serius sekali. Kenapa saya membahas tentang ini? Sedangkan saya berada di Hong Kong, saya PMI Hong Kong, tapi saya membahas permasalahan yang ada di Saudi Arabia. Karena dalam diri ini saya mempunyai mempunyai keprihatinan. Saya punya peduli yang sangat besar sekali untuk sesama, terutama sesama buruh migran Indonesia. Jadi tolong kepada Bapak Presiden, kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja dan jajarannya, tolong simak video ini, tolong ada responnya terhadap video ini, informasi ini. Jadi yang saya ingin katakan, yang saya ingin informasikan, saya ingin meminta untuk lebih diperhatikan lagi untuk para pekerja migran Indonesia yang ada di Timur Tengah, begitu. Walaupun sekarang saya berada di Hong Kong, mereka berada di Timur Tengah, di Saudi Arabia. Kenapa saya misalkan kok ikut campur dengan yang ada di Saudi Arabia sana, begitu? Karena mereka itu adalah bagian dari saya. Saya sebagai pahlawan devisa negara, dan mereka juga sama yang ada di Timur Tengah, di Taiwan, Singapura, Malaysia, Jepang, Korea. Itu semua kami itu adalah satu keluarga. Kami itu adalah sebagai pahlawan devisa negara. Maka dari itu, jika ada masalah yang di seberang sana, baik itu Taiwan, Korea, saya yang ada di Hong Kong pun sama, ingin menyuarakan bahwa hak-hak kita pahlawan devisa itu harus kita miliki. Bahwa kita dimanapun saja berada di luar negeri, tenaga kerja, kita berhak mendapatkan
perlindungan dari negara, dari pemerintahan Indonesia, seperti itu. Maka dari itu, alasan itulah saya menyuarakan hak mereka yang ada di Timur Tengah. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Presiden ataupun Ibu Menteri Tenaga Kerja. Saya ingin menyampaikan masalah ini, Pak, Bu. Jadi semoga mendapat tanggapan yang cepat tanggap dan benar-benar direspon banget. Itu adalah harapan saya, begitu. Jadi ini yang akan saya bacakan. Ini langsung ya dari aktivis yang selalu aktif membantu para PMI yang ada di Timur Tengah dalam permasalahan mereka, baik mereka tidak digaji, baik mereka mendapatkan perlakuan yang tidak bagus dari majikannya. Jadi aktivis ini sering banget memulangkan para PMI yang ada di Saudi Arabia ke Indonesia, dan banyak sekali buktinya. Maka dari itu saya akan membacakannya, Pak, dan juga ibu-ibu pejabat ya, begitu, bahwa pemerintah harus benar-benar mengawasi pemberangkatan PMI ke kawasan Timur Tengah dan harus mencarikan solusinya agar para PMI ini bisa terlindungi dan bisa nyaman hidup di negara orang. Karena kami hampir tiap hari menerima pengaduan kasus permasalahan PMI, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak PMI-nya sendiri. Kami merasa sangat sedih karena kebanyakan PMI yang sangat dirugikan dengan sistem syarikat seperti saat ini. Jadi ini syarikat ini mungkin nama agensi yang ada di Saudi Arabia, Pak. Mungkin Bapak atau Ibu Menteri bisa langsung dapat informasi ini, bisa langsung ditanyakan ke KJRI atau KBRI Saudi Arabia ya, begitu. Mereka hampir semua mengeluh karena gaji yang tidak sesuai, jaminan kesehatan yang tidak jelas, kadang kebutuhan pokok aja beli sendiri. Yang lebih ironisnya, ketika mereka sakit lapor ke syarikat, bukannya diobatin malah dimarahin, dikurung, dan ini jelas sudah melanggar apa yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Dan akhirnya PMI kita banyak yang jadi korban. Dan yang kami heran, pada tahun 2011 sampai 2015 pemerintah mengeluarkan Permenaker nomor 260 tentang penghentian pengiriman jasa tenaga kerja Indonesia ke 19 kawasan Timur Tengah. Tapi itu semua tak berarti, tetap aja sampai saat ini banyak PJTKIs maupun perseorangan yang memproses dan memberangkatkan PMI ke kawasan tersebut. Apa pemerintah tidak mengetahuinya? Ini ada tanda tangan. Apakah pemerintah tidak mengetahuinya? Nah, jadi ini adalah PR. Atau ada pemasukan dari para pemroses sehingga tetap berjalan, baik di daerah yang diwakili oleh Komisi 4 DPRD Kabupaten maupun pusat yang diwakili Komisi ini berapa ya? DPR RI pada diam. Tidak ada yang menyuarakan tentang permasalahan pengiriman jasa tenaga kerja Indonesia secara unprosedural yang sekarang marak. Jadi kami sebagai aktivis sering mengadukan permasalahan BMI, baik ke BPN 2 TKI maupun ke pihak kepolisian di unit ya ini, Pak, di unit 4 PPA Polres. Tapi semua tak ada ujung titik temunya, ngambang semua begitu. Dan akhirnya kami punya kesimpulan, oh berarti pemerintah kurang perhatian terhadap para pekerja migran Indonesia, terutama yang ada di Timur Tengah. Kami banyak bukti PMI kita yang jadi korban di negara penempatan, baik dulu secara legal maupun sekarang pemberangkatannya secara pemrosesan dan pemberangkatan unprosedural begitu.
Jadi ini fokus ke Timur Tengah ya, pemirsa, sahabat Pelang Hidup, untuk Bapak Presiden dan Ibu Tenaga Kerja, Ibu Menteri Tenaga Kerja. Ini khusus untuk ke Timur Tengah, tolong lebih diperhatikan. Bener-bener saya juga sering dapat informasi dari sana, karena alhamdulillah saya gabung dengan grup-grup di Facebook para PMI yang ada di Timur Tengah, di Saudi Arabia. Mereka banyak sekali yang melaporkan, kadang mereka gajinya itu sulit sekali untuk didapat, mau pulang ke Indonesia susah, bahkan 6 bulan sampai 1 tahun, bahkan ada yang belum dikasih gaji. Terus mereka itu kayaknya jual beli di sana itu, misalkan dari majikan satu tidak cocok, dioper lagi begitu, dibalikin ke syarikah itu, entah itu agensi atau kantor atau apa, itu ada penampungan namanya syarikah di Saudi Arabia. Jadi para BMI atau para TKI yang tidak cocok dengan majikan satu, mereka bisa pulang ke kantor tersebut, ditampung di kantor tersebut, nanti di situ dicarikan lagi majikan. Jadi ini seperti agensi ya, seperti itu, dicarikan lagi majikan lain. Nah di situ dijual lagi ke majikan lain, seperti itu sistemnya. Tetapi mereka di kantor syarikah itu ini mendapatkan laporan bahwa ada yang tidak dikasih makan ya, kalau sakit juga ada yang dikurung katanya di bawah tanah, seperti itu. Wallahu alam. Maka dari itu, untuk membuktikannya, saya mohon kepada pemerintahan Indonesia, cek langsung ke kantor syarikah yang ada di Saudi Arabia demi keselamatan warga negara Indonesia yang ada di sana. Maaf ya Pak, kalau saya ini terlalu lancang atau terlalu berani gitu, karena bener-bener kepedulian saya ini sangat tinggi sekali terhadap sesama pekerja migran Indonesia dimanapun saja berada, bukan cuma di Hong Kong doang. Maka dari itu saya menyuarakannya saat ini ke pemerintahan Indonesia, seperti itu. Tolong dicek, walau bagaimanapun mereka adalah pahlawan devisa Pak Bu, walau bagaimanapun bisa dicek. Saya pernah melihat informasi bahwa pendapatan devisa negara paling besar itu datang dari Timur Tengah. Terbesar. Pendapatan devisa negara para TKI menghasilkan devisa terbesar itu dari Timur Tengah. Sedangkan mereka di sana permasalahannya ini kayaknya kurang sekali gitu perhatian terhadap mereka. Itu yang ingin saya suarakan. Mereka mendatangkan devisa banyak terbesar ke Indonesia, tetapi perlindungan perhatian kepada TKI Timur Tengah kayaknya kurang begitu. Nah, maka dari itu saya benar-benar di sini sedih banget ya. Walaupun saya berada di Hong Kong, alhamdulillah Hong Kong hukumnya sangat luar biasa sekali di sini. Jadi dukungan dari konsulat Indonesia sama pemerintahan Hong Kong di sini, alhamdulillah Pak Bu. Kalau di Hong Kong udah alhamdulillah nyaman banget, hukumnya bener-bener begini ya. Kalau ada masalah seperti ini, bahkan pemerintahan Hong Kong sendiri pun akan merespon, akan memberikan hak-haknya. Nah, maka dari itu di Saudi Arabia itu harus lebih diperhatikan lagi, seperti itu. Jadi karena semakin banyak sekali laporan sekarang, dan seperti yang kita ketahui bahwa pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah itu kan sudah ditutup, jadi harus ada kejelasannya. Kalau ditutup harus benar-benar real ditutup. Jadi kalau udah ditutup pintu, siapa yang bisa masuk kalau udah dikunci? Kecuali orang nyolong, didobrak begitu. Dan sekarang pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah itu masih ada yang sembunyi-sembunyi, selundupan-selundupan. Itu mungkin karena kurang tegasnya dari pemerintahan kita, seperti itu. Mohon maaf kalau saya ini agak terlalu lancang ya Pak Bu. Ini demi keselamatan warga negara Indonesia, seperti itu. Bahkan sekarang banyak sekali, kalau bisa dicek ya, banyak sekali
PMI Saudi Arabia yang ada di Timur Tengah pulang dalam keadaan sakit, tidak ada hasilnya, gaji belum dikasih, dan bisa dicek itu di di kantor-kantor tadi, seperti tadi yang saya sebutkan, syarikah yang ada di Saudi Arabia, seperti itu. Dan kalau belum percaya lagi, boleh saya mengadakan forum di Facebook ya, ataupun langsung, untuk mewawancarai mereka yang sudah pulang ke Indonesia, yang sudah punya masalah, yang sudah sakit, sekarang udah banyak pulang ke Indonesia. Boleh ditanyakan langsung kepada mereka kalau belum itu ya, kebenarannya seperti itu. Jadi dalam hal ini saya sangat sedih sekali ya pemirsa di rumah. Untuk sahabat Pelangi Hidup, mohon doanya buat kalian semuanya. Doakan terus untuk para PMI, terutama yang ada di Timur Tengah. Doakan mereka benar-benar, karena di sana kan sangat tertutup begitu ya. Tidak semua orang bisa memegang HP. Jadi kalau ada masalah, tidak semua orang bisa langsung laporan seperti itu. Jadi mohon doanya, kekuatan doanya dari kalian semuanya. Doakan mereka, semoga yang punya masalah sama Tuhan dikasih jalan yang terbaik. Dan semoga pemerintahan kita juga cepat tanggap terhadap masalah ini, jadi bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Jikalau emang sudah ditutup, benar-benar ditutup ya, jangan ada lagi yang berangkat ke Timur Tengah, cukup begitu. Kalau emang benar-benar ditutup. Kalau emang ini masih terbuka, karena sekarang masih banyak sekali yang berangkat ke Timur Tengah lewat visa umroh juga ya. Visa umroh juga ada banyak ya. Sehingga kalau mereka ada masalah ya, mau tidak mau pemerintah pun harus menanggungnya seperti itu. Maka dari itu biar kita lebih leluasa, lebih nyaman memprosesnya. Kalau emang tutup ke Timur Tengah, harus benar-benar ditutup dan tidak ada lagi yang berangkat ke Timur Tengah seperti itu. Kalaupun emang dibuka lagi, benar-benar harus hak-hak kita, perlindungan terhadap PMI yang ada di Saudi Arabia harus diperbaiki, harus ditingkatkan seperti itu. Contohnya kalau seperti di Hong Kong itu harus ada kontrak kerja seperti itu. Jadi kontrak kerja itu harus langsung ada saat kita tanda tangan majikan, kita harus ada langsung sama kontrak kerja tersebut. Jadi harus ada aturannya seperti itu yang ditandatangani oleh kita PMI dan majikan, atau itu yang harus disetujui oleh kedua negara. Misalkan bahwa gaji PMI harus setiap bulan dibayar. Nah ini penting sekali, gaji PMI pokoknya setiap 1 bulan sekali harus dibayar. Kalau di Saudi Arabia kan ada yang sampai nunggak gajinya, ada yang sampai 2 tahun, ada yang sampai 10 tahun. Saya pernah itu memberitakan 10 tahun belum dibayar gajinya. Bayangkan kerja apa. Maka dari itu kontrak kerja itu kesepakatan 2 negara, antara negara Indonesia dan Saudi Arabia, itu sangat penting sekali. Satu yaitu hak kita, kontrak kerja, yaitu gaji harus tepat waktu, 1 bulan sekali harus digaji. Dan kedua itu makan kita ya, karena banyak sekali yang mereka kadang nggak dikasih makan juga ada. Pokoknya itu gaji, makan, dan fasilitas hidup lainnya juga, hak-hak kita juga seperti itu harus benar-benar ditepati, dan itu harus tercantum di kontrak kerja, dan itu harus benar-benar ditandatangani. Dan jikalau ada majikan yang melanggar, harus ada sanksinya. Contohnya tidak digaji, misalkan udah lewat 1 bulan nggak digaji, harus ada sanksinya. Ataupun yang melakukan pemukulan atau apa ya gitu, harus ada sanksinya dulu. Ataupun nggak ngasih makan juga harus ada sanksinya seperti itu. Dan sanksinya harus blacklist, jadi tidak diperkenankan untuk mengambil tenaga kerja Indonesia lagi seperti itu. Sama. Jadi kontrak kerja itu untuk memberikan kedisiplinan kepada para majikan dan juga kita seperti itu. Jadi ini benar-benar serius banget ini masalah sahabat Pelangi Hidup.
bener-bener aduh saya sedih banget ya. Bener-bener banyak sekali yang harus saya beritakan tentang permasalahan yang ada di Saudi Arabia sana. Kalau kalian gak percaya silahkan kalian join dengan grup PMI Saudi Arabia. Di situ banyak sekali mbak-mbak Saudi Arabia yang curhat tentang masalah mereka seperti itu. Oke, sekian dulu, terima kasih dan mohon maaf buat siapapun itu yang merasa tersinggung dengan ucapan saya atau ada kekurangan dari ucapan saya, mohon dimaafkan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Yang harus kita lakukan adalah saling merangkul, saling memberitahu sesama lain begitu. Buat yang ada di Saudi Arabia tetap semangat ya, dan doakan semoga pemerintahan Indonesia cepat tanggap sekali terhadap masalah-masalah yang ada di sana. Kalian semoga sehat selalu dan pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Salam buruh migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses di Indonesia. Begitu.